cium kebingungan dan ketakutan PKS ya. Kok takut sih? Katanya Depok kan sarangnya PKS. Kenapa takut kalau Kaisang nyalon di sana? Karena sudah ada 6 peluang kemenangan Kaisang di sana. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Bicara soal Depok, memang sangat menarik ya dari segi politik. Dari tahun 2005 hingga 2020, PKS selalu memenangkan pemilihan wali kota Depok dan menempatkan kadernya sebagai pemimpin Depok. Dan ini tidak terpengaruh oleh hasil pemilihan legislatif ya. Misalnya pada Pileg 2014, PDIP memperoleh kursi paling banyak ya, 11 kursi. Namun dalam Pilkada 2015, calon yang diusung PDIP tetap kalah. Yang menang tetap calon wali kota dari PKS dengan perolehan suara 61,91%. Kemudian pada Pileg 2019, PKS mendapatkan suara terbanyak 12 kursi. Nah, di dalam Pilkada 2020, PKS kembali mengusung calon wali kota berkoalisi dengan Demokrat dan P3. Jumlah kursi di DPRD koalisi mereka hanya 17 kursi ya, melawan calon yang diusung Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB, dan PSI. Ini koalisi gemuk dengan modal 33 kursi di parlemen. Hasilnya, walau melawan koalisi raksasa, calon dari PKS tetap menang. Namun ada hal menarik dari Pilkada Depok 2020 ini ya. Walaupun menang, jumlah suara yang diperoleh koalisi PKS menurun dari Pilkada 2015, yakni menjadi 55,54%. Tahun 2015 itu kan calon PKS mendapat 61,91%. Jadi turun sekitar 6,37% ya. Juga ada hal lain yang penting untuk dicatat, bahwa jumlah suara golput lebih dari jumlah suara yang diperoleh koalisi PKS. Kalau calon wali kota dari PKS menang dengan mendapat 415.000 suara, sedangkan jumlah suara golput mencapai 481.000. Artinya suara golputlah yang sebenarnya memenangkan Pilkada Depok tahun 2020 ya. Bedanya sekitar 16%, itu cukup besar ya. Kalau kita tambahkan suara golput tadi dengan perolehan suara calon wali kota yang diusung koalisi partai lawan dari PKS yang kalah ya, itu mencapai 800.000 lebih suara. Nah, di sini timbul peluang besar bagi siapapun yang bakal maju di Pilkada Depok 2024. Termasuk Kaisang yang saat ini lagi santer beritanya ya, mau maju di Depok. PKS memang menang terus, namun kemenangannya menurun dari Pilkada sebelumnya tahun 2015. Ini jadi tantangan besar sekaligus daya tarik besar buat Kaisang. Ini bisa kita sebut sebagai peluang kemenangan yang pertama. Ada 6 peluang kemenangan yang akan saya bahas dalam video ini ya. Hitung-hitungan dan proyeksi angka suara serta jumlah suara golput yang fantastis merupakan peluang kemenangan pertama. Yang kedua adalah perang spanduk. Spanduk ini punya peran penting dalam Pilkada Depok ya. Pilkada Depok 2015 diwarnai dengan kampanye hitam yang menyerang calon wali kota dari PDIP, Dimas Oki Nugroho. Spanduk bertuliskan, "Haleluya, puji Tuhan, ayo sukseskan satu kelurahan, satu gereja," muncul di beberapa wilayah Depok. Dalam spanduk juga terdapat foto pasangan calon Dimas Babai yang diusung oleh koalisi PDIP dan teman-temannya. Jadi spanduk ini benar-benar menargetkan lawan PKS ya. Kemudian pada Pilkada 2020 muncul juga spanduk kampanye hitam yang ditujukan pada lawan PKS. Spanduk ini bertuliskan, "Kami warga Muhammadiyah tidak rela kota Depok dipimpin PKI Perjuangan." Dalam spanduk juga terdapat logo yang mirip logo Muhammadiyah. Praktek kampanye hitam pakai spanduk ini sepertinya jadi kebiasaan di Depok ya. Saya kira karena itu saat ini menjelang Pilkada 2024, PSI duluan menyebarkan spanduk Kaisang. Nggak cuma dari PSI ya, spanduk Kaisang juga dikibarkan oleh para relawan ya. Dan yang paling menohok tentunya baliho raksasa Kaisang di kawasan Sibuk Margonda yang fotonya memang disediakan oleh Kaisang sendiri. Baru pemanasan,
PKS sudah mendapat serbuan spanduk dan baliho. Keduluan Kaisang dong ya. Lagian apa masih laku spanduk yang menjual isu agama dan PKI untuk melawan Kaisang yang pegang sekuntum bunga mawar? Oke, peluang ketiga. Bahwa selama 3 tahun berturut-turut dari 2020, Depok dinobatkan jadi kota paling intoleran versi Setara Institute. Penilaian itu berdasarkan beberapa peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi di Depok. Kaisang tidak punya rekam jejak intoleran, jadi nanti Kaisang bisa mengusung program menumpas intoleransi di Depok, agar status Depok tidak lagi jadi kota paling intoleran. Ini salah satu peluang yang bisa dipakai untuk menarik pemilih ya. Nah, peluang keempat adalah masalah pemerataan pembangunan yang selama ini memang jadi masalah di Depok ya. Yang didandani hanya kawasan Margonda, revitalisasi trotoar ya di Margonda. Itu menimbulkan ketidakpuasan bagi warga Depok ya. Maka Kaisang bisa menawarkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu programnya. Banyak peluang untuk berinovasi bagi Kaisang. Banyak tokoh yang bisa jadi mentor buat Kaisang, termasuk Gibran, Wali Kota Solo. Kemudian dari partai politik seperti PDIP, jika memang akhirnya Kaisang maju ya, itu ada semacam pendidikan politik yang harus dijalani jika berkeinginan maju sebagai kepala daerah. Pendidikan ini termasuk pelajaran tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, oke, lanjut ke peluang nomor 5. Bahwa Wali Kota Depok selama ini juga tidak memuaskan rakyatnya. Ada dosa-dosanya ya, misalnya untuk mengatasi macet yang menimbulkan stres. Wali Kota Depok mengeluarkan kebijakan memutar lagu ciptaannya di setiap lampu merah. Gak nyambung. Wali Kota Depok juga disebut menyusahkan warga Depok. Karena sang wali kota ini tiba-tiba secara sengaja menerapkan sistem satu arah di jalan menuju kediamannya karena merasa jalan itu macet. Juga ada kasus penggusuran SD Pondok Cina 1 untuk pembangunan masjid ya. Penggusuran ini ditolak warga sampai-sampai Wali Kota Depok M. Idris dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kebijakan yang aneh dan tidak efektif tersebut merupakan peluang bagi Kaisang untuk menciptakan program-program yang lebih efektif dan disukai warga Depok. Oke, peluang keenam ya, bahwa selama ini PKS dan pendukungnya memainkan politik identitas di Depok ya, politik identitas. Seperti kasus spanduk yang tadi saya sebutkan ya, terhadap Kaisang pun saat ini politik identitas sudah mulai dikerahkan, yakni ketika tokoh agama di Depok, Wakil Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Kota Depok, yang juga anggota MUI Kota Depok, Ustadz Nuim Hidayat, mempermasalahkan status Kaisang yang bukan warga Depok. Kata Ustadz ini, calon wali kota Depok haruslah orang yang pernah tinggal di Depok minimal 1-2 tahun, agar paham permasalahan Depok. Ustadz ini juga menilai bahwa Kaisang baru punya pengalaman memimpin bisnis sendiri, itu pun banyak dibantu orang lain. Intinya, Kaisang dianggap remeh oleh tokoh agama Depok ini ya. Ini yang saya sebut bahwa Kaisang sudah bikin bingung PKS. Saking bingungnya, gimana cara mendiskreditkan Kaisang? Karena udah nggak bisa pakai identitas agama dan isu PKI. Asal dan status kependudukan Kaisang pun dijadikan masalah. Seperti petinggi PKS ya, Hidayat Nur Wahid yang meminta Kaisang maju di Solo aja, biar Depok diurus yang lain katanya. Kaisang juga disebut sebagai sosok impor oleh Sekretaris DPD PKS Kota Depok, Hermanto Setiawan, dan oleh Ustadz yang tadi itu ya, yang mempermasalahkan bahwa Kaisang bukan warga Depok. Tercium kebingungan dan ketakutan PKS ya. Kok takut sih? Katanya Depok kan sarangnya PKS. Kenapa takut kalau Kaisang nyalon di sana? Karena sudah ada 6 peluang kemenangan Kaisang di sana. Intinya terbuka peluang besar bagi Kaisang di Depok. Kalau memang jadi maju tentunya bakal ditindaklanjuti dengan serius oleh koalisi partai pengusung Kaisang. Bakal ada pemetaan masalah-masalah di Depok dan perumusan program-program yang tepat. Ratusan ribu suara golput sudah bertahun-tahun menanti perubahan di Depok. Bisa jadi Kaisanglah yang akan membawa jawaban buat mereka ini ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.